Ya, fakta baru terungkap dari ledakan di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saksi mengatakan pelaku seorang pelajar dan berikut keterangan saksi saat ledakan terjadi. Banget, terus perempuan kan dia bicara masuk ke kantin, anak-anak cewek itu nggak boleh masuk kantin, suruh masuk ke ruangan sekolah. Nah, gitu tiba-tiba kan udah beres tuh, langsung ceramah, Pak Ustadz. Dari gitu, dari ceramah langsung kan doa, dari tiba-tiba langsung tuh gitu, langsung meledak, persis bom. Benar si Bapak bom. Bapak posisi Bapak di mana tuh? Lagi barisan keempat. Barisan keempat. Ya. Dari ledakan jaraknya berapa dekat? Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah. 2 meter setengah. Kaca Bapak di sini beneran situ. Terus lalu apa yang Bapak alami Pak? Terkenal. Bapak alami langsung lari kan, lari namanya udah tua. Langsung ditubruk anak-anak, karena pada panik, ditubruk. Ada berhamburan ya Pak? Bapak kebanting sama pohon mangga, ini sakit. Pohon mangga bau gede itu, gede pohon mangga segini. Kalau udah kebanting masih sakit. Nah ini kan tadi Bapak baru keluar jam berapa tadi Pak? Sini Pak. Keluar tadi. Bisa digambarin nggak suasana terkini di dalam seperti apa sih Pak? Karena kalau sekarang sepi nggak boleh. Oh, udah steril berarti Pak? Steril, nggak boleh masuk. Siswa lainnya Pak? Alat jualan juga nggak boleh dikontrol, nggak boleh dikunci. Motor juga masih di dalam. Motor masih di dalam. Nggak boleh. Makanan juga paling kucing yang makan ya. Belum diberesin belum? Belum diberesin ya Pak. Untuk yang luka-luka itu pada kemana Pak? Ada rumah sakit Islam banyak sih tuh pada ini. Ada yang bocor kepala, ada yang di pinggang, ada yang pokoknya badan, tangan, banyak. Pak itu benar emang siswa sini Pak yang pelakunya itu yang ya. Dia anak kelas berapa Pak? 12 B. 12. Bapak kenal? Enggak kenal. Pendengar cuma sekali aja jajan juga. Dia kalau sendirian apa gimana Pak kalau jajan biasanya? Cuma pendiam. Barangnya seperti apa Pak yang meledak Pak? Tahu nggak Pak? Orangnya nggak pasti banget sih, cuma ya teman-temannya jarang ngumpul gitu Pak. Orangnya jarang ngumpul. Meledak tadi itu seperti apa Pak barangnya Pak? Kenceng banget, kayak apa nih? Lihat barangnya nggak Pak? Barang yang bentuknya meledak? Kelihatan barangnya, cuma pada langsung asap. Langsung asap ya Pak ya? Bisa ledakan terjadi di sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Puluhan orang terluka dan polisi tengah memeriksa penyebab ledakan. Aduh Tuhan. Ya, seorang siswa terluka parah setelah terkena ledakan yang diduga berasal dari sound system masjid di kawasan SMA Negeri 72 di Kompleks Kodam Marteni Angkatan Laut. Ledakan terjadi saat sholat Jumat sedang berlangsung. Dikabarkan 55 orang jadi korban ledakan. Korbannya diantaranya sejumlah siswa sekolah dan staf sekolah. Sejumlah korban telah dibawa ke rumah sakit dan satu orang terduga pelaku ditahan polisi. Garis pembatas polisi sudah dipasang untuk penyelidikan. Masyarakat dilarang melihat tempat kejadian perkara. Ya, dalam area masjid ditemukan juga 2 pucuk senjata yang diduga senjata rakitan. Ya, inilah senjata yang ditemukan di lokasi. Jumlahnya ada 2 senjata, di mana diduga satu senjata semi-otomatis dan satu lagi senjata revolver. Senjata tersebut ditemukan di dekat korban siswa dengan tulisan mencolok. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan belum bisa memastikan jenis senjata tersebut. Dalam senjata rakitan yang ditemukan ini terdapat tulisan Welcome to Hell for Agartha, serta 2 nama yang dikenal publik internasional, yakni Brenton Tarrant dan Alexander Bissonnet, dan tulisan Natural Selection. Tulisan-tulisan ini kini menjadi fokus penyelidikan karena dianggap bisa mengindikasikan
inspirasi atau pola pikir tertentu di balik peristiwa ledakan. Ya, puluhan korban luka dalam ledakan yang terjadi di Masjid SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dibawa beberapa ke rumah sakit. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan biaya pengobatan korban ditanggung pemerintah daerah. Ke BK aja yang terdekat dulu. Mana aja. Puluhan orang terluka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Aduh, kasihan ya. Ledakan terjadi saat sedang digelar salat Jumat di masjid area sekolah. Para korban dibawa ke dua rumah sakit, salah satunya ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana sebanyak 39 siswa dirawat di UGD. Sejumlah keluarga korban pun telah berdatangan untuk mengetahui kondisi anggota keluarga mereka yang menjadi korban ledakan. Sementara 15 korban dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah korban jalani perawatan dan observasi, sementara satu orang lainnya menjalani operasi. Ada 6 yang awal masuk ke emergensi, ada 1 yang kita tetap lanjutan, itu dengan kondisi perlu operasi emergensi, yang 5 lagi dalam perawatan saat ini. Tadi juga baru ada 1 lagi yang dalam diantar oleh keluarga, tapi kondisinya ringan. Jadi total itu ada 7. Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menjenguk para korban mengatakan biaya pengobatan semua korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sejumlah korban masih dalam perawatan, sementara korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mendatangi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang menjadi salah satu lokasi perawatan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Asep memastikan tidak ada korban jiwa akibat ledakan ini. Ia juga belum bisa memastikan sumber ledakan tersebut. Polisi Polda Metro Jaya bahwa memang benar terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusgo dan juga sterilisasi oleh Jibom dari Gegana Brimopolda Dan juga untuk tindakan penanganan saat ini, kalau tadi saya di lokasi sudah memberikan APP kepada tim Jibom termasuk anggota Polda. Sekarang kita ada di mana, di Rumah Sakit Islam Jakarta yang mana langkah-langkah kita yang pertama membuat posko di Rumah Sakit Yarsi Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang mana guna membantu keluarga korban untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Data yang awal yang baru kita terima tadi kita jumlahkan kurang lebih sekitar 54 orang. Mungkin ada yang luka ringan, ada yang luka sedang, dan mungkin tadi ada yang sudah pulang. Itu sedang kita olah TKP di sana. Sudah kita dalami, kita olah TKP, nanti hasilnya akan kita sampaikan. Demikian.